Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia akan kami sampaikan. Bersama saya, Deo Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi sorotan dunia dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel melakukan penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Pernyataan ini muncul di tengah bencana sejumlah negara mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mengambil alih wilayah tepi barat. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan semakin menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat tetap mendukung keamanan Israel, namun tidak akan menyetujui tindakan yang berpotensi memicu ketegangan regional. Trump menambahkan keputusan politik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat membahayakan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi pemerintah Israel bahwa Washington menginginkan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia menekankan sikap tegasnya untuk menolak penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Ia menilai sudah cukup banyak konflik yang terjadi dan saatnya menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al-Saadah di Khan Younis untuk mendapatkan makanan. Kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan operasi militer Israel. Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saadah di Khan Younis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa. Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Lingkungan pertama di Chile menjatuhkan putusan melawan negara terkait kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah ilegal di Alto Hospicio, wilayah Tarapacá. Negara diwajibkan menyusun rencana pemulihan lingkungan di kawasan terdampak termasuk Gurun Atacama. Carla Viles, Direktur Organisasi Deserto Vestido, mengunjungi area terdampak di Alto Hospicio pada Rabu 24 September 2025. Ia menyatakan putusan pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara kalah dan harus bertanggung jawab. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyusun solusi dan 10 tahun untuk melaksanakan resolusi akhir. Desainer mode asal Tarapacá, Kim Carey, mengungkap, masalah bermula dari masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar yang dijual di pasar Quebradilla. Pakaian yang tak terjual kemudian dibakar di lereng perbukitan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Kota, Aquiqua Diogo Lopez, menilai putusan pengadilan ini meringankan beban yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Negara Chile wajib memaparkan rencana pemulihan yang meliputi pembuangan sampah, restorasi tanah, pemantauan, dan partisipasi warga. Diperkirakan sekitar 30.000 ton limbah pakaian dan sampah lainnya mencemari Gurun Atacama, dan angka ini baru dari 1 titik pembuangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga Suriah berkumpul di sejumlah alun-alun untuk menyaksikan momen bersejarah
Presiden Ahmad Al-Shara menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB yang menjadi pidato pertama seorang presiden Suriah di forum tersebut. Pidato Presiden Al-Shara disiarkan langsung di seluruh negeri, termasuk di layar raksasa di pusat-pusat keramaian. Warga di Damaskus, Aleppo, dan Homs terlihat antusias menonton. Sebagian besar mengibarkan bendera Suriah dan bersorak setiap kali presidennya menyebut isu nasional. Pidato ini menandai kehadiran kembali Suriah di forum internasional setelah puluhan tahun isolasi diplomatik. Al-Shara menekankan kedaulatan Suriah, meminta pengakuan atas peran negaranya di kawasan, serta menyerukan penghentian intervensi asing dalam konflik dalam negeri. Kehadiran Al-Shara di PBB dipandang sebagai momen penting bagi Suriah, yang selama ini terus dilanda konflik bersenjata dan tekanan internasional. Bagi sebagian warga, pidato itu memberi harapan baru akan adanya perubahan. Namun bagi pengamat luar, masih banyak pertanyaan terkait komitmen damai Suriah. Pidato bersejarah Presiden Suriah di PBB tak hanya jadi simbol kembali ke forum global, namun juga menghadirkan momen kebanggaan bagi rakyatnya yang menyaksikan langsung di alun-alun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol muncul di Pengadilan Distrik Sentral Seoul menghadiri sidang pidana terbarunya. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian proses hukum yang dihadapi Yoon, termasuk tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan terkait deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya pada Desember tahun lalu. Yoon Suk Yeol yang saat ini ditahan dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat untuk menghadapi tuduhan tambahan dalam kasusnya yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Tuduhan terbaru tersebut meliputi penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses hukum setelah Yoon mengeluarkan deklarasi martial law pada Desember. Tindakan tersebut memicu kritik internasional dan menyulut gejolak politik di dalam negeri. Sidang tersebut juga merupakan kelanjutan dari proses hukum terkait dugaan pemberontakan yang telah ditangani oleh jaksa sejak beberapa bulan terakhir. Menurut otoritas setempat, Yoon terancam hukuman penjara jangka panjang jika terbukti bersalah atas seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Pengadilan dikabarkan telah menolak permohonan pembebasan sementara dengan alasan resiko penghapusan bukti dan intervensi terhadap saksi. Insiden ini kembali membuka debat publik soal stabilitas politik dan independensi sistem peradilan di Korea Selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Ottawa menuju Amsterdam setelah menyelesaikan pertemuan penting dengan pemimpin Kanada. Keberangkatan Presiden dilepas oleh para diplomat dan pejabat tinggi dari Kanada dan Indonesia. Dari Bandar Udara Internasional Ottawa McDonnell Cartier, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Amsterdam, Belanda pada Rabu malam 24 September 2025. Setelah menyelesaikan rangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin Kanada, keberangkatan Presiden disambut oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Duta Besar RI untuk Kanada, serta Atase Pertahanan KBRI Ottawa. Dari Ottawa, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar 2 pertemuan utama yang memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Pertemuan pertama berlangsung dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan langsung bersama Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, untuk membahas berbagai isu strategis dan kerjasama kedua negara. Dari hasil kunjungan tersebut, sejumlah kota kesepahaman strategis berhasil ditandatangani, termasuk Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement, serta kerjasama di bidang pertahanan, keamanan, dan bisnis. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan dengan Kanada secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis, Presiden Brazil, hingga Presiden Suriah. Inilah video yang menunjukkan Zelensky bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Suriah Ahmed Hussein Al-Shara sebelum melanjutkan pembicaraan dengan masing-masing delegasi. Pertemuan dengan Suriah ditutup dengan penandatanganan komunike bersama untuk secara resmi memulihkan hubungan diplomatik. Langkah ini menegaskan upaya diplomasi Ukraina untuk memperkuat aliansi di Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah di tengah konflik yang juga terus berlanjut dengan Rusia. Sidang umum PBB ke-80 berlangsung di New York pada 23 hingga 29 September
dengan mengusung tema Bersama Kita Lebih Kuat, 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global mendesak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, topan super Gasa memicu bencana besar di Taiwan mengakibatkan bendungan Matayan di Hualien jebol dan melepaskan 68 juta ton air pada Rabu 24 September 2025. Peristiwa ini menyebabkan banjir bandang di Guangzhou dan menelan korban jiwa serta merusak infrastruktur vital. Sementara hampir 2 juta orang di Cina Selatan terpaksa dievakuasi. Topan Ragasa menerjang Taiwan dan juga mengakibatkan bendungan Matayan runtuh setelah tak mampu menahan curah hujan ekstrim dan melepaskan puluhan juta ton air. Data Badan Penyelamat menyebut sedikitnya 14 orang meninggal dunia dan 152 orang masih hilang. Sementara di China Selatan, hampir 2 juta orang harus dievakuasi akibat terjangan topan yang sama. Pemerintah Taiwan telah mendirikan posko darurat di Hualien dan juga mengerahkan pasukan militer untuk evakuasi serta distribusi bantuan. Aura Desmita, redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama dalam berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jenderal Kanada Mary Simon di Radio Hall Ottawa sebagai bagian dari kunjungan resminya ke Kanada. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa persahabatan. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan kerjasama bilateral. Dialog yang terbuka ini menandai komitmen Indonesia dan Kanada untuk berkolaborasi menghadapi tantangan global. Mereka juga membahas pentingnya mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara untuk mendukung kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Prabowo juga menyoroti pentingnya memperluas kerjasama antara Indonesia dan Kanada secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan bersama dalam pembangunan keberlanjutan dan kesejahteraan inklusif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasan Roslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam resmi yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Ottawa. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Kanada dalam upaya mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan Kanada. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menggelar jamuan makan malam resmi untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu malam 24 September 2025 di National Gallery of Canada, Ottawa. Acara ini merupakan bagian dari kunjungan resmi Presiden Prabowo yang bertujuan memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara. Dalam acara tersebut, Perdana Menteri Carney menyambut hangat Presiden Prabowo dan mengajaknya berkeliling melihat koleksi seni di galeri, sambil berbincang tentang seni, sejarah, dan budaya Kanada. Suasana diskusi berlangsung akrab dan penuh kehangatan, menandakan eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Jamuan makan malam yang dihadiri pejabat tinggi Kanada dan tokoh penting lainnya menciptakan atmosfer hangat dan bersahabat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan dan berorientasi masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebanyak 142 negara anggota bagian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan dukungan terkait penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Di sisi lain, ada puluhan negara yang menolak hingga tidak memberikan tanggapan terkait isi dari deklarasi New York tersebut.
Pemungutan suara mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang berlangsung pada hari Minggu lalu mencatatkan sekitar 142 negara dari anggota organisasi PBB menyatakan dukungannya untuk setuju atas penyelesaian konflik tersebut, di mana 12 negara memilih absen atau netral dan 10 negara lainnya menentang rencana tersebut. Pemungutan suara ini memang sejalan dengan sistem adopsi resolusi mengenai deklarasi New York yang mengandung penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara berkonflik tersebut. Langkah resolusi ini juga menjadi respon PBB untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah atas solusi dua negara yang dilakukan. Sejumlah negara yang menentang rencana ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Adapun negara yang memilih abstain memberikan sikap ketidakberpihakan kepada negara dengan berbagai alasan isu yang dimiliki. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas India memberlakukan pembatasan keamanan di wilayah Ladakh. Langkah ini diambil sehari setelah 4 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan antara polisi dan ratusan demonstran. Masyarakat setempat menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Bentrokan terjadi ketika ratusan demonstran berkumpul di kota utama Ladakh untuk menyampaikan tuntutan politik mereka. Mereka meminta hak otonomi yang lebih besar, termasuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan hak harapan ekonomi di wilayah pegunungan Himalaya itu. Namun situasi berubah tegang saat polisi bersenjata diterjunkan untuk membubarkan massa yang berujung bentrokan fisik. 4 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya menderita luka, baik dari pihak demonstran maupun petugas. Otoritas setempat langsung mengenakan jam malam dan pembatasan pergerakan di 2 distrik utama di Ladakh untuk mencegah bentrokan susulan. Pasukan keamanan tambahan juga dikerahkan untuk mengawasi pusat-pusat keramaian dan jalur utama. Ladakh selama ini menjadi wilayah strategis, namun juga rentan konflik politik dan identitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyerukan perdamaian dan mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti-perang dan anti-kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya menggelar foto bersama setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Dan momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun. Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Charnvirakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Charnvirakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas.
Chan Virakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya jaminan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya, tanpa rasa keamanan bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dalam keterangannya di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menilai tanpa rasa aman bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Kesempatan berpidato di forum dunia tersebut disebut Prabowo sebagai momen strategis untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam isu-isu global, khususnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai dan menyerukan perhatian terhadap penderitaan warga sipil, terutama di Gaza. Saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Prabowo juga mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mendapat respon positif dari banyak negara karena dinilai realistis dan juga seimbang. Ia menambahkan perdamaian hanya akan tercapai jika semua pihak saling mengakui eksistensi dan juga menjamin keamanan masing-masing. Sementara terkait pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas gaya pidatonya, Prabowo merespon dengan santai. Beliau kan humoris ya. Oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu gaya saya aja gitu. Tapi Ya. keren Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berpidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia, yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir besar melanda Pakistan Timur, 1,2 juta orang terdampak, 250.000 warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tragedi ini menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.
Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah dan pasar. Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah, sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi menangkap puluhan orang yang menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Denmark memimpin latihan militer bersama di Greenland melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan tegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, desa Kentan di kota Hoi An, Vietnam kini mendunia setelah Bay Mau Coconut Forest masuk daftar 50 desa terindah dunia versi Forbes. Dan keindahan hutan kelapa yang tenang dan atraksi perahu bambu menjadi daya tarik unik yang mendorong lonjakan wisatawan ke wilayah ini. Desa tepi sungai Chiem Tan di kawasan Dong Wat Hoi An, Vietnam mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata unik dengan hutan kelapa dan juga perahu bambu ikonis. Bay Mau Coconut Forest baru saja mendapatkan pengakuan internasional setelah masuk dalam daftar 50 desa terindah dunia tahun 2025 versi Unforgettable Travel Company yang juga dipublikasikan oleh Forbes. Gambar yang diambil pada Minggu 21 September 2025 menunjukkan wisatawan menyusuri sungai dengan perahu bambu bulat didampingi pengayuh lokal. Mereka terlihat menikmati pengalaman melintasi rimbunnya pohon kelapa yang juga menjadi ciri khas wilayah ini. Seorang wisatawan bernama Pan Chong Chan menyebut kunjungan ke tempat ini tak terlupakan dan ingin memperkenalkannya kepada keluarga dan teman. Warga setempat menyebut jumlah wisatawan telah tumbuh pesat dan memberikan dampak ekonomi positif bagi desa. Namun mereka juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan konservasi. Hutan kelapa Bay Mau sendiri setiap tahun mendatangkan ratusan ribu wisatawan dan juga memberi kontribusi pada keberhasilan pariwisata Vietnam. Pada tahun 2024, negara ini mencatat kedatangan lebih dari 17 juta wisatawan mancanegara menurut data Badan Statistik Umum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Belanda pada Kamis 25 September dalam melakukan kunjungan kenegaraan. Agenda utama kunjungan ini adalah pertemuan dengan Raja William Alexander guna mempererat hubungan bilateral. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, Belanda pada Kamis 25 September 2025 pukul 9.45 waktu setempat. Kehadirannya disambut secara resmi oleh perwakilan kerajaan Belanda termasuk Letkol Joël Postma, selaku Aide de Camp Raja Willem Alexander, Bob Aal dari Kementerian Luar Negeri Belanda, serta Duta Besar RI untuk Belanda, Maier Vas, dan Atase Pertahanan KBRI Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Permadi Sobana. Suasana penyambutan berlangsung hikmat dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan. Setelah menerima penghormatan resmi, Presiden menuju kendaraan limosin Cadillac milik keluarga kerajaan Belanda yang hanya digunakan dalam acara kenegaraan, menandakan penghormatan tinggi terhadap kunjungan tersebut. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda menjadi bagian dari rangkaian kunjungan luar negeri untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang strategis. Ia dijadwalkan bertemu Raja Willem Alexander di Istana Huis ten Bosch. Sebelumnya, Presiden bertolak dari Ottawa, Kanada, setelah menyelesaikan agenda kenegaraan, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Filipina terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman Super Typhoon Ragasa. Otoritas menyatakan langkah evakuasi massal dilakukan untuk melindungi warga dari potensi banjir besar dan longsor yang dipicu curah hujan ekstrim. Rekaman dari wilayah utara Filipina memperlihatkan warga berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka membawa perlengkapan seadanya, mulai dari pakaian, makanan, hingga barang berharga. Otoritas lokal melaporkan lebih dari beberapa ribu orang telah dievakuasi ke gedung-gedung sekolah dan pusat komunitas yang disulap menjadi tempat penampungan darurat. Badan Cuaca Filipina menyebut Ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan angin yang dapat melampaui 200 km per jam, topan ini beresiko memicu tanah longsor di daerah pegunungan serta banjir luas di kawasan pesisir. Di sejumlah kota, aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan untuk meminimalisir resiko. Pusat-pusat perbelanjaan juga menurunkan jam operasional, sementara pasar tradisional ramai oleh warga yang menyetok kebutuhan pokok. Petugas penyelamat dan relawan telah disiagakan, lengkap dengan peralatan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah pakar cuaca mengingatkan dampak terburuk dari Super Typhoon Ragasa baru akan terlihat setelah topan ini mendarat sepenuhnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Charlotte, Amerika Serikat berkumpul menyalakan lilin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Irina Jarutska yang tewas dalam insiden tragis. Di sekitar stasiun light rail, suasana hening terlihat saat orang-orang berdiri memegang lilin dan berdoa bersama. Acara ini digelar oleh sejumlah gereja dengan dukungan Partai Republik setempat. Penyelenggara menyebut upacara ini sebagai wujud solidaritas, sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Tangis haru dan doa terdengar sepanjang acara yang digelar sederhana. Banyak peserta mengungkapkan duka mendalam dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kehilangan. Meski sederhana, persembahan lilin untuk Irina Jarutska memperlihatkan kehangatan dan rasa peduli komunitas Charlotte. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Topan Super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini menerjang Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras.
Topan Super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini mendarat di Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Gambar memperlihatkan hujan menyapu jalanan, pohon-pohon bergoyang diterpa angin, serta ranting dan daun berserakan di tanah. Sementara langit Hong Kong menggelap diliputi warna kelabu. Hong Kong meningkatkan peringatan tertinggi, yaitu sinyal topan nomor 10 sejak Rabu pagi, sehingga bisnis dan layanan transportasi dihentikan. Pejabat mengingatkan tentang ancaman naiknya permukaan air laut yang disebut sebanding dengan topan Hato tahun 2017 dan topan Mangkut tahun 2018 yang saat itu menyebabkan kerusakan berat dan kerugian finansial. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan tidak penting. Otoritas juga membatalkan penerbangan dan menangguhkan sekolah sebelum topan datang. Pemerintah telah membuka 49 penampungan sementara di berbagai distrik dengan 727 orang mengungsi di dalamnya. Topan Ragasa yang dianggap sebagai badai terkuat tahun ini sebelumnya sudah mendarat di Pulau Panuitan, Provinsi Cagayan Utara, Filipina. Pada Senin 22 September 2025, memaksa ribuan orang mengungsi. Selanjutnya topan melanda Taiwan pada Selasa, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas menurut laporan media dan diperkirakan menuju pantai Provinsi Guangdong, China. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Di kem-kem sementara di luar Quneitra, 2 bulan pasca bentrokan berdarah memaksa mereka mengungsi. Pengungsi mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kem menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kem lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suwaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suwaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Ukraina dapat merebut kembali seluruh wilayah yang diambil Rusia. Trump menyampaikan hal itu dalam pertemuan singkat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sidang Majelis Umum PBB di New York. Trump menilai dukungan Uni Eropa dan NATO memberi peluang besar bagi Ukraina untuk menguasai kembali wilayahnya. Pernyataan ini dipandang sebagai perubahan sikap signifikan, mengingat sebelumnya Trump kerap membuka opsi kompromi teritorial sebagai syarat perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, negaranya tidak akan menyerahkan sepetak tanah pun dalam perjanjian damai. Zelensky menyambut baik pernyataan Trump, namun menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Rusia menyebut pernyataan Trump hanya retorika politik. Namun mitra Eropa menyambut pernyataan ini sebagai sinyal politik baru, sekaligus mempertanyakan apakah Amerika Serikat siap memberikan dukungan lebih besar untuk Kiev. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang membentuk komite baru untuk menguatkan respon darurat dan pencegahan jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut.
Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 24 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak. Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri, maupun senior. Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the President of Indonesia, great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Eric Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people, and this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world, the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pameran kekuatan militer Cina semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat menunjukkan kapal induk terbaru mereka, Fujian, pada Senin 22 September 2025 lalu. Sejumlah pesawat tempur melakukan uji lepas landas dan pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga, setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan dan Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas, Meksiko. Parade tradisional untuk menghormati Virgin of Mercy ini hadirkan spektakel, warna dan simbol purifikasi dosa. Puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas pada Senin 22 September 2025. Gambar menunjukkan para peserta yang mengenakan topeng monster dan kostum besar berjalan melintasi jalanan. Peserta membuat panzudo dari ban kendaraan berat yang mereka jelaskan sebagai simbol pembersihan dosa. Seorang peserta mengatakan, di sini panzudo adalah tradisi. Semakin besar dan semakin jelek kostumnya, semakin sedikit dosa yang Anda berikan kepada Tuhan. Menurut sejarawan, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1637, saat lingkungan pertama Ordo Religius Mercedarians didirikan di San Cristobal de las Casas, yang saat itu masih bagian dari New Spain. Seiring waktu, parade ini berkembang menjadi festival terkenal dengan bahan kostum yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dahulunya kostum menggunakan karung berisi serbuk gergaji, kain kostum itu dianggap dapat membersihkan dosa yang dimiliki seseorang. Semakin besar ban yang digunakan, semakin besar dosanya. Tradisi ini berkembang menjadi perpaduan tradisi pra-Hispanik dan Katolik, menggabungkan unsur sakral dan pagan, serta melahirkan tradisi syarat makna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Ruslan Ruslani bertemu dengan pendiri Bloomberg LP Michael Bloomberg. Pertemuan membahas peluang investasi energi bersih dan kolaborasi antara Bloomberg dan Indonesia. Melalui unggahan resmi di akun media sosial @roslanruslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menginformasikan tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Michael Bloomberg, pendiri Bloomberg LP, yang berlangsung di New York pada Selasa 23 September 2025. Pertemuan ini dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dalam caption postingan, pertemuan tersebut membahas peluang investasi Bloomberg LP di Indonesia, serta potensi kolaborasi untuk memperkuat ekosistem investasi nasional seperti energi bersih dan perlindungan sumber daya laut. Roslan juga menyampaikan bahwa Prabowo mengajak Michael Bloomberg untuk melakukan kunjungan kerja ke Indonesia guna mempererat kemitraan kedua pihak. Kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat merupakan bagian dari rangkaian agenda yang juga mencakup kehadirannya pada forum konferensi tingkat tinggi PBB. Forum tersebut membahas solusi dua negara untuk konflik Palestina dan Israel sebagai upaya mendorong perdamaian di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, militer Ukraina semakin serius mengembangkan teknologi robot untuk digunakan di medan tempur. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi korban jiwa di tengah konflik berkepanjangan dengan Rusia. Rekaman uji coba menunjukkan kendaraan robotik darat dengan berbagai fungsi seperti membawa amunisi, melakukan misi pengintaian, hingga memberikan dukungan tembakan di garis depan. Pihak militer menyebut teknologi ini sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan pasukan tempur yang jadi masalah serius. Sejumlah pakar menilai penggunaan robot tempur bisa membuka era baru dalam strategi pertahanan Ukraina. Namun mereka mengingatkan ada tantangan teknis dan etis, termasuk risiko kerusakan sistem atau penyalahgunaan teknologi. Di tengah pertempuran yang terus berlanjut, Ukraina berupaya mengimbangi keunggulan militer Rusia dengan inovasi teknologi. Robot tempur diperkirakan akan semakin banyak digunakan di medan perang ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kuil Ise Jingu yang dianggap paling suci dalam rangka Shinto di Jepang mengalami tradisi unik setiap 20 tahun. Seluruh kompleks kuil dibongkar dan dibangun kembali dari awal. Ritual yang sudah berlangsung selama lebih dari 1.300 tahun ini melambangkan penyucian dan keabadian. Pembangunan ulang kuil Ise melibatkan para pengrajin terbaik Jepang, mulai dari tukang kayu, penebang pohon, hingga ahli arsitektur tradisional. Prosesnya memakan waktu hingga 9 tahun, dimulai dengan pemilihan pohon sugi atau cedar khusus yang ditebang dengan upacara ritual.
Setiap detail bangunan mulai dari struktur tiang hingga ukiran halus dibuat dengan keterampilan yang diturunkan turun-temurun. Tradisi ini dikenal dengan nama Shikinen Sengu. Dalam ajaran Shinto, kuil harus tetap murni dan selalu diperbarui sehingga pembangunan ulang menjadi simbol kelahiran kembali. Bangunan lama tidak dibuang, melainkan dibongkar dan sebagiannya digunakan kembali untuk pembangunan kuil lain atau diabadikan sebagai bagian ritual. Meski terus dibangun kembali, lokasi dan ritualnya tetap dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini membuat Ise Jingu menjadi simbol keabadian dalam kebudayaan Jepang, di mana bangunannya selalu baru, tapi tradisinya tak pernah berubah. Pembangunan ulang ini juga menjadi panggung untuk mewariskan ilmu dan keterampilan tradisional dari satu generasi pengrajin ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, seni membangun kuil, teknik pertukangan, dan nilai ritual yang sudah berusia ratusan tahun tetap hidup hingga kini. Setiap upacara peresmian kuil baru dihadiri ratusan ribu peziarah, termasuk keluarga kerajaan Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari Amaterasu yang dianggap sebagai nenek moyang Imperial Jepang, sehingga Ise Jingu memiliki makna bukan hanya religius, tetapi juga nasional. Bagi banyak orang Jepang, Ise Jingu adalah wujud hubungan abadi antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap pembangunan ulang bukan hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual yang sudah menjadi landasan kehidupan di negeri matahari terbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.